Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia. Di sini saya akan menjelaskan paparan materi saya yang berjudul Hakikat Anak Usia Dini dan Pengantar Pembelajaran Al-Quran. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu hakikat anak usia dini. Apa sih hakikat anak usia dini? Anak usia dini diantaranya adalah anak usia prasekolah pada rentang usia 3-7 tahun. Memperkenalkan sekolah pada anak sebaiknya dilakukan sedini mungkin, dengan tujuan agar anak siap dalam menghadapi pendidikan formal selanjutnya. Namun, tetap harus mempertimbangkan kesiapan dan kematangan anak dalam menghadapi situasi yang berbeda dengan lingkungan keluarganya. Hal ini mengisyaratkan bahwa anak usia dini adalah individu yang unik dan memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik, mulai dari kognitif, sosial, emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang sesuai dengan tahap yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Di sini saya ada memaparkan salah satu foto anak yang menempuh salah satu sekolah formal di Yayasan Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya yaitu karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada pada proses tumbuh kembang yang sangat pesat, serta fundamental bagi kehidupan berikutnya. Secara psikologis, anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan anak yang berada usia 8 tahun. Ada beberapa karakteristik anak usia dini. Yang pertama yaitu anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, anak bersifat egosentris. Yang ketiga, anak bersifat unik. Dan yang keempat, anak memiliki imajinasi dan fantasi. Baiklah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ketika anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, anak berpandangan bahwa dunia ini dipenuhi hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Rasa ingin tahu anak sangat bervariasi tergantung apa yang menarik perhatiannya. Sebagai contoh, anak akan tertarik dengan warna. Perubahan yang terjadi dalam benda itu sendiri, seperti bola yang berbentuk bulat dapat dikelilingkan dengan warna-warni, serta kontur bola yang baru dikenal oleh anak sehingga anak suka dengan bola tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu anak bersifat egosentris. Pada umumnya anak yang bersifat egosentris ketika ia melihat dunia dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Hal itu bisa diamati ketika anak saling berebut mainan atau menangis ketika menginginkan sesuatu. Ketiga, anak bersifat unik. Unik, anak memiliki keunikan sendiri seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan dimiliki oleh masing-masing anak sesuai dengan bawaan, minat, serta kemampuan dan latar belakang budaya, serta kehidupan yang berbeda satu sama lain. Yang keempat, anak memiliki imajinasi dan fantasi. Imajinatif dan fantasi. Anak tertarik dengan hal-hal yang bersifat imajinatif sehingga anak kaya dengan fantasi. Terkadang mereka bertanya tentang sesuatu yang tidak dapat ditebak oleh orang dewasa. Hal itu disebabkan mereka memiliki fantasi yang luar biasa dan berkembang melebihi dari apa yang dilihatnya. Untuk memperkaya imajinasi dan fantasi anak, perlu diberikan pengalaman-pengalaman yang merangsang kemampuan untuk berkembangnya. Selanjutnya masuk materi kedua, yaitu pengertian pembelajaran Al-Quran. Secara keseluruhan yang dimaksud dengan pengertian pembelajaran Al-Quran adalah sebuah proses yang menghasilkan perubahan-perubahan serta kemampuan dalam melafalkan kata-kata, huruf serta abjad dari Al-Quran yang diawali dengan huruf A sampai dengan huruf Ya, yang terlihat dengan mengarahkan beberapa tindakan melalui pengertian dan mengingat-ingatnya. Baiklah teman-teman, kemarin ada beberapa teman saya yang bertanya tentang materi ini. Saya hanya memaparkan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, adakah faktor yang menyebabkan tingkat perkembangan anak berbeda? Yang kedua, apa saja penyebab dan dampak bagi anak yang terlambat calistung? Dan yang ketiga, bagaimana cara orang tua menyikapi setiap karakteristik anak tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Dari pertanyaan, adakah faktor yang menyebabkan tingkat perkembangan anak berbeda? Kalau menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Faktor genetik atau keturunan ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Yang kedua, lingkungan. Jenis lingkungan juga sangat berpengaruh. Ketiga, jenis kelamin serta nutrisi dan lain-lainnya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua,
Apa saja penyebab dan dampak bagi anak yang terlambat calistung? Penyebab utamanya yaitu anak tidak mengenali huruf abjad maupun angka. Yang kedua, anak tidak bisa membedakan huruf B dan D serta huruf P dan Q. Ketiga, tidak sering diulang di rumah. Anak belajar berpatokan hanya di sekolah. Dampaknya, anak akan malu ketika melihat temannya yang sudah bisa calistung. Dan yang kedua, memudahkan anak dalam bersosialisasi dengan orang. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara orang tua menyikapi setiap karakteristik tersebut? Kita sudah membahas 4 karakteristik. Yang pertama, anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ketika anak sudah memiliki rasa ingin tahu yang besar, ia akan bertanya. Ketika ia bertanya, kita jangan sampai tidak menjawab atau mengabaikannya, karena itu bisa menghambat tumbuh kembangnya. Yang kedua, bersifat egosentris. Menghadapi anak bersifat egosentris ini jangan menggunakan ego, karena ego dengan ego tidak akan ada habisnya. Ketiga, bersifat unik. Ketika anak melakukan hal unik, pastilah akan menyenangkan bagi kita. Yang keempat, memiliki imajinatif dan fantasi. Ketika anak sudah memiliki fantasi yang di luar nalar, kita sebagai orang dewasa harus pandai menyikapi atau respek terhadap yang ia lakukan, karena itu adalah hal wajar dalam tumbuh kembang anak-anak. Demikianlah hasil paparan materi saya. Mohon maaf banyak salah kata maupun tulisan yang tidak sesuai. Bila ada sumur di ladang, bisa saya menumpang mandi.